ngobrol. Jadi ya apa namanya, Artinya nggak ada di RJ kasus yang kita menjadi belum laporannya. RJ itu ya kalau misalnya Fadel mau melakukan RJ restoratif justice ya memang itu hak semua orang buat mengajukan itu, ya enggak. Tapi si pelapor ini Nikita Mirjani ini mau nggak dia menerima upaya damai restoratif justice itu gitu. Seharusnya kita juga sebagai pengacara menilai, ya enggak, kasus ini mungkin nggak dilakukan restoratif justice, dilakukan apa namanya semacam upaya damai gitu, kekeluargaan lah ya gitu. Harusnya kita bisa mempertimbangkan itu. Kalau ini sih sulit ya, bukan dari segi kasusnya tapi juga dari segi pihak pelapornya Nikita Mirjani ini mau enggak. Saya yakin juga bakalan mau. Tapi kalau dari lihat undang-undang perlindungan itu kan sangat keras juga macamnya. Pokoknya kalau urusan anak ya, terkait undang-undang perlindungan anak, ada suatu kasus contoh yang dulu pernah viral ya, bahwa anak yang balita ya dilakukan seperti itulah gitu loh. Dan akhirnya orang tuanya sang ayah ini kan ditahan gitu loh. Itu saya langsung gitu apa namanya ada keluarganya komunikasi ke saya gitu, walaupun itu sudah dipegang sama pengacara lain. Dia bilang, Pak bisa nggak mengupayakan restoratif justice gitu, bagaimanapun kan dia ayahnya gitu loh kan. Nah akhirnya saya coba tanya gitu loh. Jadi untuk dilakukan penangguhan penahanan, apa yang dibilang dari pihak kepolisian? Sulit ya. Jadi terkait upaya apa namanya penangguhan penahanan atau tahanan luar itu ya kebijakan dari pihak penyidik, dari polisi ya. Tapi terkait menyangkut masalah anak, masalah undang-undang perlindungan anak itu telak, udah susah gitu loh, repot dan nggak bisa, karena bagaimanapun kepolisian ini kan diawasi terkait anak kan dengan komisi perlindungan anak kan, seperti itu, seperti KPI segala macam ya. Jadi ya agak sulit ya kalau misalnya Fadel melakukan restoratif justice ya. Jadi kabarnya Fadel ini mau pihaknya Fadel ya, pihak pengacaranya mau melakukan restoratif justice gitu loh. Ya boleh-boleh aja. Tapi memang di polisi sendiri sulit bang untuk RJT ya. Polisi sendiri karena ini undang-undangnya tegas ya. Kalau RJ polisi itu hanya sifatnya memberikan fasilitasi, menengahi gitu loh. Jadi pengajuan restoratif justice itu apa namanya diajukan mungkin bisa langsung ke pihak pelapor atau melalui kepolisian gitu loh, penyidik setempat, tapi tetap objeknya adalah si pelapor. Nanti pihak penyidik akan melaporkan atau menginformasikan bahwa pihak terlapor meminta untuk restoratif justice, seperti itu gitu loh, upaya perdamaian ya, seperti itu sih. Jadi bukan kewenangan polisi buat memutuskan bisa dan tidak. Pertanyaannya, mau tidak si pelapor Nikita Mirjani ya untuk menerima kayaknya mustahil upaya damai? Mustahil ya. Ngelihat kalau dilihat Nikita Mirjani seperti itu ya bukan mustahil ya. Tapi bukan hanya Nikita Mirjani, mungkin ibu-ibu orang tua seluruh Indonesia pun yang miris lah melihat kasus ini ketika ya, karena kasus ini menyangkut masalah anak ya. Jadi mungkin ibu-ibu di seluruh Indonesia ya, ibu-ibu yang ada jelas mendukung masalah ini gitu loh, karena bagaimanapun apa namanya Loli ya, kalau nggak salah kemarin suruh panggil apa Laura ya. Kalau nggak salah Lori atau Laura ini adalah usianya masih di bawah umur ya. Catat ya, tidak alasan apapun tidak bisa dibenarkan
anak di bawah umur dewasa melakukan persetubuhan anak di bawah umur itu tidak dibenarkan. Catatannya seperti itu ya. Walaupun dasarnya katanya suka sama suka ya, pacaran nggak bisa ya. Jelas karena yang tidak terima adalah bukan anaknya itu tapi orang tuanya. Ya, jadi orang tuanya nggak terima melaporkan, udah selesai urusan ya. Makanya terkait Fadel yang tidak hadir ya, kemarin undangan pertama dan pihak Polres Jakarta Selatan kan katanya belum menerima ya surat sakit dari dokternya ya. Dia memang harus ada membuktikan kalau dia sakit ya. Jadi jangan pura-pura sakit, atau misalnya itu karena inisiatif pengacaranya itu tidak dibenarkan ya. Pengacara bisa kena pasal ya atas dugaan menghalangi ya upaya penyelidikan atau penyidikan seperti itu. Artinya kalau menurut Abang, Fadel ini harus gentle kah atau Ya harus dihadapi bagaimanapun ya. Dia harus menghadapi mau tidak mau dia harus menghadapi proses laporannya Nikita ini seperti itu gitu loh. Karena kan kalau kita lihat dari sisi Nikita Mirzani itu sudah melengkapi ya bukti berbentuk saksi ya, visum, chat, mungkin foto, video dan sebagainya, itu mungkin sudah melengkapi gitu. Artinya polisi sudah cukup memiliki alat bukti untuk memanggil Fadel seperti itu. visum sendiri untuk menguatkan atau seperti apa kalau menurut penanganan hukum ini? Oh jelas, visum itu adalah alat bukti surat ya yang memang bisa menjadi pegangan penyidik bahwa telah terjadi tindak kekerasannya. Kalau visum itu terkait kekerasan, diduga kekerasan ya, karena yang didiagnosa adalah kerusakan dalam organ atau alat vital dan sebagainya seperti itu gitu. Kalau visumnya artinya sudah rampung, itu gimana Bang? Ya visum itu jelas menguatkan bukti-bukti lainnya. Sekarang kalau kita menuduh seseorang bahwa dia telah melakukan aborsi, dia telah melakukan persetubuhan, untuk menguatkan gimana? Jelas harus ada visum. Meski nanti di BAP terlapornya ketika diminta klarifikasi dia membantah, gimana? Dia kan dalam preskon sudah membantah itu dengan menunjukkan hasil USG gitu loh, hasil USG gitu, ya enggak? Dan itu ya kita anggap blunder. Artinya nanti ketika nanti dipanggil dia tetap membantah dan polisi sudah mengantongi bukti-bukti visum segala macam, apakah nanti Fadel bisa pulang dulu atau dipanggil lagi atau gimana? Kalau hak membela diri, membantah ataupun menolak hasil dari pembuktian laporan Nikita Mirzani, itu memang hak siapa saja ya, boleh. Tapi bagaimanapun penyidik pasti akan mencocokkan istilahnya ya, ada korelasinya tidak dengan bantahan atau bukti-bukti yang ditunjukkan oleh terlapor. Tapi terkait masalah dia bisa pulang atau tidak tergantung penyidik. Tapi hal seperti ini ya, karena hukumannya itu di atas 5 tahun, apalagi menyangkut masalah anak ya, biasanya sih biasanya langsung ya Bang, langsung ganti baju. Karena Abang pernah menangani kasus yang tadi Abang bilang ya, langsung ganti. Karena ini undang-undangnya sangat keras ya Bang. Betul, langsung ganti baju dan nggak pulang. Ya enggak. Apalagi kalau misalnya ditambah dengan alasan sakit, undangan pertama tidak bisa dibuktikan di surat sakit, itu akan menjadi catatan itu. Paham nggak? Gitu loh, seperti itu. Kan kemarin dia tidak hadir dengan alasan sakit, tapi tidak bisa memberikan atau menunjukkan surat sakit. Nah, pada panggilan kedua itu kan menjadi catatan.
gitu Pak. Kalau memang sudah mencegah alat bukti ya udah gitu loh. Lo ngerem dulu deh istilahnya di sini selama 20 hari ke depan seperti itu gitu Pak. Jadi itu gambaran ya, analisa atau akan seperti apa ya. Ini bila memang penyidik sudah mengantongi bukti-bukti yang cukup ya, dan bantahan dari pihak sebelah ini tidak lemah atau tidak sesuai dengan bukti-bukti yang ada, itu pasti langsung ganti baju seperti itu. Malah sempat pengacaranya FP itu menantang Nikita Milijadi ya hadir dalam pemeriksaannya Pak Anil, Bang. Kalau menurut pandangan Abang, apakah Nikita Milijadi harus datang atau memang kan dia bilang ya udah lu hadapin aja kalau misalkan sebagai pelapor kan, hadapin aja yang gue laporkan dulu, buktikan aja kalau memang nggak salah. Dan menurut Abang? Sebenarnya dalam konteks seperti ini ya, pengacara tuh harusnya jangan mengedepankan pamor dirinya pengen terkenal ya atau pansos gitu, tapi lebih mengedepankan kepentingan klien ini. Kasihan nanti kliennya gitu loh, seperti itu gitu loh. Karena harusnya kita juga bisa menganalisa ya, apalagi kita dalam posisi kuasa hukum si terlapor ini pasti kan bisa menganalisa ini kasus ini akan seperti apa, masuk apa tidak. Dan saya juga pernah mengalami seperti itu ya, terkait memegang kasus terlapor, dan saya analisa ini kalau kita belum siap pada panggil pertama, sama kita juga waktu itu beralasan, tapi bukan beralasan sakit karena bisa hadir sedang kemana kan. Tapi pada dasarnya prinsipnya bukan tidak bisa hadir, karena bukti yang kita berikan ke polisi nanti itu masih lemah, dan kemungkinan bahwa klien saya ini akan ditahan seperti itu gitu loh. Artinya Dan menyiapkan ya? Iya, seperti itu ya, istilahnya hanya buat mengulur waktu seperti itu gitu. Artinya persiapan untuk menghadapi. Iya, seperti itu. Kalau saran saya sebagai kuasa hukum, kalau memang dianggap klien kita itu antara bukti yang disodorkan terlapor dengan kita bukti yang kita miliki itu lebih lemah, saran saya lebih yang utama adalah yang pertama kooperatif gitu loh ya, dan jangan sungkan-sungkan buat meminta maaf ya. Kalau memang ternyata memang ada khilafan, dan itu sebenarnya akan mengurangi gitu, akan membuat akan dipertimbangkan oleh penyidik gitu loh, seperti itu gitu loh. Kalau laporan pidana itu apakah akan ada restoratif justice itu biasanya? Kalau di undang-undang kasus perlindungan anak ini bisa nggak sih restoratif justice itu menurut Abang? Restoratif justice itu bisa dilakukan dalam konteks pidana apapun ya, semuanya bisa. Tapi pertanyaannya, apakah si pelapor mau menerima restoratif justice itu gitu loh. Jadi restoratif justice itu bukan pihak kepolisian yang memutuskan bisa atau tidak, tapi si pelapor ini mau atau tidak. Pihak kepolisian itu sifatnya hanya memediasi, memberikan jalan gitu loh, seperti itu. Kalau masing-masing pihak bersepakat, makanya kedua pihak ini nanti akan dipanggil seperti apa restoratif justice yang diminta oleh pihak terlapor.